kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau yang kaya, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi bagi-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan berbicara kepada setiap pribadi di tempat ini, kepada semua umat-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan Yesus, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan rencana-Mu Tuhan, dengan diri-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala hormat, pujian, ucapan syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana Tuhan. Biar semua kemuliaan balik kepadamu sendiri Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. 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 Sebelum duduk saudara lihat kanan kiri katakan shalom. Senang bertemu dengan saudara semua di tempat ini. Puji Tuhan, silakan duduk. Berikan kemuliaan lagi kepada Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang melayani kita hari ini. Saudaraku, hari ini di dalam beberapa waktu ke depan kita akan masuk ke dalam satu seri baru. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang hati nurani yang murni. Ya. Nah, saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, saudara perhatikan sungguh-sungguh, saudara catat baik-baik, dan bila saudara lupa, saudara boleh lihat kembali. Ada rekaman videonya yang saudara bisa lihat di YouTube daripada GBI Intermark. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dalam sesi yang pertama atau bagian yang pertama ini tentang hati nurani yang murni. Betapa pentingnya saudara dan saya, gereja Tuhan, untuk memiliki hati nurani yang murni. Saudaraku, Tuhan selalu pilih orang-orang bukan yang cakap, bukan yang hebat, bukan yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetapi Tuhan pilih orang-orang yang hati nuraninya masih bersih dan murni. Saya ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Silakan. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Saudaraku, yang boleh naik ke dalam gunungnya Tuhan, yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang-orang inilah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan akan layakan orang-orang yang hatinya murni. Nah, hari-hari ini ke depan, saudara betul-betul buka hatimu. Belajar satu kebenaran setahap demi setahap untuk belajar bagaimana saudara bisa hidup murni di hadapan Tuhan. Saudara, ada satu kisah yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 22. Saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kisah ini, sebab kisah ini sempat membingungkan saya. Matius 22, perhatikan secara cepat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, silakan. Matius 22 ayat yang pertama sampai ke-14, judul perikop, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ayat pertama, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu,
Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Cukup sampai sini sebentar. Hai saudara, ini rajanya yang mengundang pesta. Dia berkata begini, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Saudaraku, saya nggak tahu apakah saudara salah satu orang yang juga seperti saya. Awal-awal pertama, berkali-kali saya baca kisah ini, yang Tuhan Yesus perumpamakan. Ini membingungkan saya. Kenapa? Karena ini seorang raja, mengundang para bangsawan, para orang-orang terhormat, para saudagar. Tetapi mereka terlalu sibuk untuk datang ke pesta daripada undangan sang raja ini. Sehingga hidangan sudah disediakan, makanan sudah disediakan. Sehingga raja itu berkata kepada pegawai-pegawainya, sekarang pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Orang-orang yang sedang ada di crossroad, di persimpangan jalan. Antara bunuh diri atau mungkin melakukan perkara-perkara yang lain. Orang-orang yang sedang mengalami kemelut, orang-orang yang sedang gundah gulana. Atau orang-orang yang betul-betul memang sehari-harinya secara literal ada di jalan-jalan. Pengemis, orang buta, orang timpang dan sebagainya. Ke jalan-jalan semuanya, kumpulkan semua mereka. Supaya mereka masuk dan makan. Kemudian raja itu berjalan-jalan keliling tempat pesta. Dan dia melihat ada satu orang. Orang dari pinggir jalan, orang dari persimpangan jalan. Makan di pesta itu. Dan raja itu melihat, hei saudara, hei brother. Bagaimana mungkin kau masuk ke tempat ini tanpa mengenakan pakaian pesta? Saudaraku, saya bingung karena saya bertanya-tanya, ini yang bodoh rajanya atau orangnya yang bodoh? Karena raja itu tahu yang diundang adalah orang timpang, pengemis, orang buta, orang-orang di persimpangan jalan. Kenapa seorang raja itu harus bertanya kembali, kenapa engkau masuk ke tempat ini dengan tidak berpakaian pesta? Bahkan orang itu diam saja. Kemudian raja itu berkata, sekarang enyahkan orang ini. Buang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan orang itu diam saja. Sepertinya dia menerima fate-nya, menerima takdirnya. Kenapa itu terjadi? Dua perkara terjadi dalam hidup saya yang membuat saya mengerti kebenaran ini. Tahun 1994, saya bekerja di satu perusahaan milik daripada satu perusahaan crossroad, perusahaan pelayaran kargo dari Amerika, tapi di Indonesia, dan saya sebagai kepala dari finance department. Saudaraku, perusahaan itu karena perusahaan Amerika, dia banking dengan Citibank. Tahun 94, Citibank Indonesia mengundang Presiden George Bush, mantan Presiden George Bush Senior, untuk datang dalam satu gala dinner. Dan dia menjadi keynote speaker, menjadi pembicara utama gala dinner. Saya diundang atas nama Sealand Incorporation. Saya datang ke tempat itu setelah pulang dari kantor, saya berpakaian biasa, pakaian dari kantor ya, dengan kemeja, dasi dan sebagainya. Saya pikir cukup rapi. Melewati beberapa proses pemeriksaan sampai akhirnya di depan konsier saya tunjukkan kartu undangannya, dan kemudian ada seorang salah satu panitia mendatangi saya dan dia berkata begini, Pak, mungkin you will feel more comfortable kalau saya
pakai jas yang match dengan saya punya celana panjang. Dia pinjamkan saya jas, karena semua orang pakai jas, saudaraku. Jadi saya pakai, saya duduk. Selesai makan, semua selesai, saya kembalikan lagi jasnya. Kemudian kesempatan kedua, saya berada di Israel dengan beberapa orang di tempat ini. Kita pergi ke tembok ratapan. Di sebelah tembok ratapan ada satu wilayah yang pernah kita masuk sama-sama, dan di situ mereka bawa kita masuk turun sampai melihat pilar-pilar bait Allah. Yang dipercayai oleh mereka ini adalah bait Salomo yang dibangun oleh Salomo. Saudaraku, ketika saudara mau masuk, saudara harus, yang laki-laki, saudara harus pakai kipah, tutup kepala, untuk menandakan satu penghormatan. Saudaraku, saya juga diminta untuk pakai kipah. Saudaraku, dari dua peristiwa ini, saya bertanya-tanya, kenapa saya harus mengenakan pakaian yang serasi, yang selaras, yang pantas untuk masuk ke tempat itu? Karena di situ ada orang besar, ada raja, ada mantan presiden, ada Tuhan yang disembah oleh Salomo. Dan di situ kita harus memakai pakaian yang appropriate, sesuai dengan apa yang mereka tetapkan. Saudaraku, saya mungkin mempunyai kesempatan untuk mengatakan, enggak, saya enggak mau. Ini udah cukup bagus, saya enggak mau pakai pakaian jas orang lain dan sebagainya. Saya enggak mau pakai kipah seperti itu. Mungkin bisa aja saya memberontak seperti itu. Dan itulah yang terjadi dengan pengemis yang masuk ke pesta tanpa berpakaian apa-apa. Sehingga raja itu bertanya, bagaimana mungkin engkau masuk ke tempat ini tanpa mengenakan pakaian pesta? Dan orang itu diam saja. Karena memang sebetulnya sudah ditawarkan untuk mengenakan satu pakaian yang appropriate untuk masuk berhadapan dengan raja segala raja. Saudaraku, saya ingin sampaikan, adakah saudara di tempat ini mengenakan satu pakaian yang layak untuk masuk menghadap raja? Pakaiannya bukan baju, saudaraku. Yang firman Tuhan tadi Mazmur 24 katakan, siapa yang boleh naik ke gunungmu yang kudus, yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Orang yang murni hatinya. Nah, saudaraku, hari ini belajar satu kebenaran. Bagaimana saudara bisa mempertahankan, membangun, membentuk satu hati nurani yang murni. Dari sekian series, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan satu perkara dulu hari ini. Ya. Kalau boleh saya beri subtema, judulnya, ketika aku mengorbankan mimpiku sendiri. The day when I gave up my own dream. Saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat, perhatikan dari hidup seorang hamba Tuhan yang bernama Musa, Moshe, atau Moses. Saudaraku, kita tahu dari Kejadian 15 bahwa Tuhan sudah bernubuat kepada Abraham. Satu kali keturunanmu akan dibuang masuk ke negeri asing. Dan dia akan diperhamba selama 400 tahun di negeri asing. Kemudian dia akan keluar menjadi satu bangsa. Pada keturunan yang keempat setelah 400 tahun diperbudak di negeri asing. Saudaraku, pada waktu itu nubuatan Tuhan kepada Abraham sedang digenapi atau sedang akan digenapi pada zaman Musa, Harun, Miriam, dan semua kerabat-kerabatnya. Semua keturunan Israel yang hadir, yang hidup pada waktu itu. Itulah keturunan keempat yang masuk ke dalam tanah Goshen, tanah Mesir. Dan pada waktu itulah momen di mana mereka akan keluar kembali dari tanah Goshen, dari Mesir, dan menuju ke tanah Kanaan. Dari sekian juta orang-orang Yahudi yang ada di Mesir, dari begitu banyak orang-orang hebat yang ada di Mesir, kenapa Tuhan pilih Musa? Apa luar biasanya Musa dibanding dengan semua, bukan hanya saudara kerabatnya, semua orang-orang Yahudi yang ada di Mesir pada waktu itu? Kenapa mata Tuhan tertuju kepada Musa? Dan bukan hanya itu, Musa sama sekali tidak punya attachment dengan orang-orang Ibrani pada waktu itu. Kenapa? Karena Musa hidup di istana Firaun. Orang-orang Ibrani yang lain mereka tahu bagaimana susahnya menjadi budak. Disesah, dipukuli, dihajar oleh tentara-tentara Mesir. Mereka tahu penderitaan bangsanya. Kemudian 40 tahun kedua, episode kedua daripada hidup Musa. Musa lari ke Midian. Bahkan Musa nggak tahu apa yang sedang terjadi di Mesir. 40 tahun pertama dia ada di istana, 40 tahun kedua dia ada di Midian.
Musa sama sekali tidak mengerti bagaimana hidup menderita sebagai budak di Mesir. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada satu orang ini. Kenapa Tuhan panggil orang ini? Kenapa Tuhan pilih orang ini? Apa bedanya orang ini dengan semua orang yang ada di Mesir? Semua keturunan Abraham yang hidup jauh lebih pantas untuk dipilih. Tapi Tuhan memilih satu orang ini. Tuhan kejar terus di istana Firaun, di Mesir, di Midian. Tuhan terus perhatikan satu pribadi ini. Kenapa? Untuk menggenapi apa yang dikatakan Mazmur 24. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungmu yang kudus? Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya. Saudaraku, perhatikan firman Tuhan hari ini. Bagaimana saudara defending, bagaimana saudara mempertahankan, menjaga, membangun hidup dengan hati nurani yang murni. There will be time, akan ada waktunya saudara akan bertabrakan dengan mimpimu sendiri. At that moment, the day when you give up your own dream, saudara bisa membuktikan bahwa saudara hidup dengan mempertahankan hati nurani yang murni. Saudaraku, saya pelajari dan saya renungkan tentang Musa ini. Apa yang membuat Musa berarti di hadapan Tuhan? Apa yang membuat mata Tuhan tertuju kepada Musa? Kenapa Musa? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak Harun, Miriam, dan sebagainya? Saudaraku, hanya ada perkara-perkara kecil, beberapa perkara singkat yang sempat dicatat di dalam Alkitab tentang Musa. Sebelum finally Tuhan memilih, that's the man, inilah orang yang akan aku pakai. Ada 3 perkara yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, ketika Musa masih umur 3 bulan, dibuang oleh orang tuanya ke sungai Nil. Kemudian ditemukan oleh putri Firaun, diambil dari sungai Nil. Disusukan oleh ibunya sendiri. Setelah dia besar, dia dikembalikan. Peristiwa yang kedua, ketika Musa setelah umur 40 tahun, mempunyai posisi, mempunyai professional career yang cukup baik, mengawasi semua pengawas-pengawas, pekerjaan-pekerjaan penting bagi Firaun. Musa berjalan-jalan ke perkampungan orang Ibrani, dan dia melihat satu orang Ibrani disesah, dipukuli oleh seorang tentara Mesir. Kemudian Musa membela orang itu. Karena ketahuan, Musa takut, Musa lari sebagai buronan, pergi ke Midian. Hari pertama dia berada di Midian, dia melihat 7 anak-anak Yitro. Anak-anak gadis daripada imam di Midian. Mereka sedang dibully, mereka sedang diolok-olok, mereka sedang digoda oleh gembala-gembala Midian. Musa single-handedly, dengan tangannya sendiri, melawan gembala-gembala Midian. Membela 7 gadis anak-anak Yitro. Dan itu ketiga perkara yang tercatat di dalam Alkitab tentang Musa. Sebelum finally Tuhan katakan, that's the man. Ini orang yang akan aku pilih. Ini orang yang sudah aku lihat. Dan dia akan layak naik ke gunung Horeb. Bertemu muka denganku. Aku akan tumpahkan kasih karuniaku. Aku akan berikan satu wibawaku kepada orang ini. Dan dia akan bercahaya mukanya seperti wajah Tuhan sendiri. That's the man. Saudaraku, saya bingung dan saya perhatikan. Nah, saya perhatikan pelan-pelan kebenaran ini. Peristiwa yang pertama, Musa lahir sama seperti bayi-bayi Ibrani yang lain. Lahir tidak tahu apa-apa, lahir sebagai orang Ibrani, orang Yahudi. Dia lahir eloknya parasnya elok. Parasnya elok, dia cantik, dia mungil, dia imut-imut, dibuang ke sungai Nil. Karena orang tuanya tidak rela membuat Musa dibunuh. Dibuat dia terhanyut di sungai Nil. Saudaraku, dan pada waktu itu ditemukan oleh putri Firaun. Saya nggak tahu saudara pernah melihat sungai Nil. Sungai Nil adalah salah satu sungai kedua terbesar di bumi. Melewati hampir 11 negara. Jadi bukan cuma sekedar di Mesir, tapi sebagian besar ada di Mesir. Sungai yang sangat besar. Alkitab di dalam bahasa Indonesia hanya mengatakan, lalu putri Firaun mengulurkan tangannya. Jangankan sungai Nil, sungai Musi,
Kalau ada sesuatu mengendang di Sungai Musi, mungkinkah saudara mengulurkan tanganmu, saudara yang dari Palembang sudah tahu, mengulurkan tanganmu untuk mengambil keranjang dari Sungai Musi. Sungai Nil itu jauh lebih besar daripada ini. Tapi sungai yang sangat indah. Kitab orang-orang Ibrani, di Talmud dikatakan begini. Ketika Putri Firaun itu mengulurkan tangannya, dia mengulurkan dan dia stretch out, dia punya tangan. Dan tiba-tiba tangannya itu seperti memanjang untuk bisa meraih yang namanya bayi Musa yang dikendangkan. Kemudian diambil dan disusui oleh ibunya sendiri. Karena Miriam mengikuti dari pinggir pantai, dari pinggir Sungai Nil. Akankah aku carikan seorang inang pengasuh? Silakan, susui dia. Nah, saudaraku perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Lihat, coba lihat. Keluaran 2. Saudara buat tanda di Keluaran 2 karena kita akan bolak-balik di ayat-ayat itu. Keluaran 2, perhatikan ayat yang ke-5, ayat yang ke-9 dan 10. Keluaran 2 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara perhatikan kembali pelan-pelan ayat yang ke-10. Waktu saya melihat ini, saya mulai kaget dan itu sebabnya saya melakukan research, mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ketika anak itu telah besar, when the child has grown up, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Nama Musa itu bukan nama orang Ibrani. Nama Musa adalah nama orang Mesir. Orang-orang Ibrani sampai hari ini, mereka pun bingung. Kenapa pemimpin besar mereka, pemimpin terbesar yang mereka sangat hormati, memiliki nama Mesir, bukan nama orang Yahudi, bukan nama orang Ibrani. Baru sejak saat itulah nama Musa diadopsi menjadi nama orang Mesir, nama orang Ibrani. Sehingga setelah itu Moshe itu adalah nama umum di orang-orang Yahudi. Kita mendengar nama Moshe Dayan, seorang jenderal mata satu. Pada perang 6 hari dia memimpin menyelamatkan bangsanya. Kita mengenal nama Moshe Katsaf, adalah seorang Perdana Menteri Israel tahun 2000 sampai 2007. Nama Moshe menjadi nama umum sekarang. Tapi pada waktu itu bukan nama orang Ibrani. Itulah nama Mesir yang dihadiahkan, diberikan oleh putri Firaun kepada bayi Ibrani ini. Dan diberikannya pada waktu bayi itu telah besar. Bukan pada waktu bayi itu masih bayi. Ketika bayi itu masih bayi, dilihat imut-imut, ditimang-timang, lalu kemudian langsung disusui oleh ibunya sendiri. Setelah lepas susu, setelah anak itu mulai besar, mungkin 2-3 tahun atau lebih atau berapa tahun. Anak itu mulai berlari-lari, diserahkan kembali kepada putri Firaun. Dan putri Firaun berkata, inikah anak yang dulu engkau susui? Sekarang anak ini kembali menjadi milikku. Dan anak itu mulai hari ini aku beri nama Moshe, Musa. Saudara tahu? Saudara bayangkan, jangankan anak orang, saudara terima anjing, nggak nunggu sampai 3-4 tahun baru dikasih nama. Pada waktu anjing itu lahir, saudara akan sebut, ini si Brownie, ini si Blackie, ini si Mocha, dan sebagainya. Saudaraku, saudara akan beri nama immediately. Jadi sebetulnya siapa nama Musa yang diberikan oleh ayahnya dan ibunya? Alkitab bahasa Indonesia nggak mencatat itu. Kitab-kitab Yahudi mencatat nama-nama itu. Saya coba selidiki. Ayahnya memberi nama kepada bayi itu, namanya Shapher. Shapher artinya seorang sahabat. Ibunya memberi nama kepada bayi itu Toviah, artinya the goodness of God, kebajikan, kebaikan Tuhan. Lalu ada saudara-saudaranya, ada 10 nama yang diberikan manusia
kepada Musa, nama-nama Ibrani. Tahukah saudara, dari 10 nama itu, Tuhan tidak pernah memanggil Musa dengan nama-nama itu. Satu-satunya nama yang dipakai Tuhan untuk menyebut anak itu adalah Moshe, Musa. Sebab engkau telah diambil dari air. Why? Kenapa bukan nama yang diberikan oleh ibunya, Toviah? Bukankah artinya the goodness of God, it's a good meaning. Satu nama yang bagus artinya. Atau Shafar, yang artinya sahabat. Dia menjadi sahabatnya Tuhan. Bukankah itu bagus artinya? Tetapi kenapa Tuhan sendiri pada waktu di Midian dengan api yang menyala-nyala di semak duri tapi tidak membakarnya. Tuhan berkata kepada orang itu, Moshe, Musa, jangan datang dekat. Karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus adanya. Saudaraku, Tuhan sejak waktu itu sampai terus ketika Musa dikuburkan, selalu dia menyebut orang itu dengan satu nama, Musa. Kenapa begitu? Nanti kita lihat. Peristiwa yang kedua yang terjadi adalah Musa yang sudah umur 40 tahun. Dewasa, punya karir yang sangat cemerlang. Kalau boleh dikatakan, dia sebagai the rising star. Sebagai satu orang yang karirnya sedang menanjak luar biasa di pemerintahan di Mesir. Semua kebajikan, karena memang dia seorang yang brilliant, seorang yang ahli. Dia dididik dengan pendidikan terbaik pada waktu itu. Dia melihat, mengawasi semua pekerjaan daripada orang-orang budak Ibrani yang memberikan masukan kepada kerajaan Mesir, kepada Firaun. Ketika dia sedang melihat kejadian yang wajar terjadi pada waktu itu, mungkin tiap-tiap hari, sehari bisa puluhan kali terjadi. Pada waktu itu ada satu kejadian dan langsung terlihat oleh Musa untuk pertama kalinya. Dia melihat seorang budak Ibrani disesah, dipukuli, dirajam mungkin, dibentak-bentak, diludahi, ditendang. Sesuatu terjadi dalam dirinya. Coba saudara bayangkan dan tempatkan dirimu sebagai Musa. Saudara adalah orang terhormat, orang yang punya karir luar biasa. Sekarang pekerja-pekerjamu yang ada di bawah otoritasmu sedang menekan atau mengajar atau melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan undang-undang pemerintahan negaramu sendiri. Menekan orang Mesir, menekan orang Ibrani untuk bekerja lebih keras. Saudara punya dua pilihan. Kalau saudara ikut campur dan melerai masalah itu, maka itu bisa bisa berbalik kepada saudara sendiri. Bisa berdampak kepada karirmu sendiri. Sebab saudara mengutak-atik yang namanya tentara Mesir. Kalau saudara diamkan, toh itu juga terjadi tiap-tiap hari. Bukan pertama kali terjadi. Kalau toh hari ini saya bertindak, besok akan terjadi lagi. Lusa akan terjadi lagi. Nanti sore akan terjadi yang lebih parah lagi. Dan sudah ribuan kali terjadi bagi banyak orang. Dibunuh, dibantai itu biasa karena itu budak. Saudaraku, kalau saudara berani, seperti satu contoh. Ada satu perkataan, don't mess with the Queen's Guard. Di Inggris ada kata-kata, jangan bermain-main dengan tentara ratu. Kalau saudara pergi, saudara melihat ada the Queen's Guard yang pakai baju merah dengan topi hitam ke atas. Saudara bermain-main, mengganggu mereka. Mereka punya hak untuk memukul saudara. Dan kalau saudara berani melawan mereka, hukum Inggris akan melawan saudara. Karena melawan Queen's Guard, melawan tentara ratu adalah melawan ratu Inggris. Saudaraku, Musa tahu tentang kebenaran ini. Dia belajar hukum tata krama daripada kehidupan di Mesir. Berani bermain-main dengan tentara Mesir, itu berarti bermain-main dengan Firaun, raja Mesir. Saat itu Musa gundah gulana, dipertahankan, dibiarkan itu terjadi. Orang Ibrani ini akan mati, sama seperti ribuan orang Ibrani yang lain. Tapi kalau dia tidak dipertahankan, karirnya akan mati. Masa depannya akan mati. That's the day when Moses gave up his own dream. Itulah hari
di mana Musa mengorbankan mimpinya sendiri. Musa ambil tongkatnya, dilawan tentara Mesir, dibunuh, disembunyikan dalam pasir. Ada yang tahu, dia lari ke Midian. Ketika dia pergi ke Midian, hal yang kedua terjadi mirip sama seperti apa yang terjadi pertama. Dia melihat 7 orang gadis-gadis putri daripada imam di Midian. Diganggu, digoda, dibuli oleh para gembala-gembala di Midian. Mungkin mereka ada yang mempermainkan, mengolok-olok, melempari dengan batu, menyiramnya dengan air. Gadis-gadis ini sedang menimba air untuk domba-dombanya. Ada sesuatu bergejolak dalam hati Musa. I cannot stand still. Aku gak bisa tinggal diam. Musa ambil tongkatnya, tongkat gembala, dilawan gembala-gembala Midian. Diusirnya mereka. Dan 7 gadis-gadis ini pulang kepada bapaknya, kepada Yitro. Dan dia bicara, "Papa, tadi aku diselamatkan, kami diselamatkan oleh seorang gembala dari Ibrani." Lalu papahnya berkata, "Panggil dia, suruh dia makan." Itulah hari di mana Musa dipertemukan dengan istrinya. Dan sejak waktu itu Musa tinggal di Midian 40 tahun. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Kenapa Musa pada peristiwa yang kedua mengorbankan bukan hanya karirnya, bahkan hidupnya sendiri. Dia orang asing, baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah Midian. Dia melawan gembala-gembala Midian yang sudah terbiasa di sana. Dan gembala-gembala itu punya teman-teman gembala. Teman-teman gembala punya sanak saudara gembala. Punya kerabat-kerabat gembala. Musa bisa menjadi sate hari itu. Dipukuli, dicincang oleh kerabat-kerabat orang-orang Midian, para penyamun, penjahat dan sebagainya. Musa bukan hanya mengorbankan dia punya dream, tapi dia mengorbankan dia punya potential life. Hidupnya akan dikorbankan hari itu. Why is he so stupid? Kenapa dia begitu bodohnya? Baru dia tinggalkan tahta Mesir, lari menjadi buronan. Sekarang dia tinggalkan buronan, masuk ke negeri asing. Dia menjadi orang yang dikejar-kejar ketakutan seumur hidupnya. Umurnya sudah 40 tahun. 40 tahun lagi dia akan tinggal di bangsa asing. Dan dia berperkara, melakukan satu kebodohan yang sangat-sangat fatal. Saudaraku, dalam keadaan seperti ini, kira-kira saudara akan berbuat apa? Seandainya saudara punya pilihan sebagai Musa, you have standing, punya satu karir yang begitu luar biasa. Punya satu kedudukan yang begitu luar biasa. Ngapain ngotorin tanganmu dengan urusan yang begini? Apa perlunya mengikut campurkan diri dengan perkara-perkara seperti ini? Ada waktunya mimpi-mimpimu akan bertabrakan dengan tujuan Tuhan. Mimpi-mimpimu akan bertabrakan dengan belas kasihan. Kita mendengar kata-kata bijaksana. Think big, pikirkan yang besar, pikirkan yang luas. Miliki helikopter view. Miliki pandangan yang jangka panjang. Jangan bodoh, jangan gegabah. Jangan lakukan hal-hal perkara-perkara seperti ini. Engkau sedang merusak karirmu sendiri, engkau merusak hidupmu sendiri. Musa sadar bahwa dia akan merusak karirnya. But he did it anyway. Kenapa dia lakukan itu? Beberapa waktu yang lalu, saudara yang dari Semarang. Saya pergi ke Semarang, pulang dari Semarang mau pulang ke Jakarta, saya mampir ke Gang Lombok, saudara tahu. Ada satu kelenteng dan di depan kelenteng ada orang jualan sudah puluhan tahun, jualan lumpia Gang Lombok. Pergi beli lumpia, harganya nggak seberapa. Beli beberapa, mungkin sudah makan 1-2 aja udah kenyang, karena besar-besar lumpianya. Beli beberapa lumpia, kemudian ada encim-cim. Di depan kelenteng encim-cim, bersihin jalanan. Hati saya digerakkan, saya pergi menghampiri encim-encim itu, saya kasih beberapa lembar uang. Encim-encim itu pegang tangan saya, diciumin tangan saya. Terima kasih diciumin. Sambil matanya berkaca-kaca. Udah, gak apa-apa saya kembali lagi ke tempat lumpia. Begitu saya kembali, ada 10 orang encim-encim ngikutin saya. Bagian saya mana gitu ya. Jadi saya harus kasih satu encim. Semua dompet saya habis untuk kasih encim-encim ini semua. Saudaraku,
Saya sampai di mobil, teman saya berkata begini, ini satu kesalahan Pak, nggak boleh begitu. Coba lihat, Bapak maksudnya bijaksana mau nolong satu encim, tapi dimanfaatkan karena dia lihat teman-temannya, dia kabarkan kepada teman-temannya. Jadi nanti dia akan terpelihara jadi pengemis terus seperti itu. Saya lihat, saya tersenyum. Maybe true. Tapi mungkin hari itu beberapa ratus ribu akan menjadi satu berkat untuk makan malam. Untuk mungkin makan beberapa malam bagi si encim itu. Ada waktunya. Kalau toh saya kehilangan mungkin beberapa juta rupiah. That's okay. Karena saya mau meresponi apa yang Tuhan gerakan dalam hati saya. Saudaraku, kadang-kadang saudara akan diperhadapkan kepada hal-hal seperti ini. Kalau engkau melakukan sesuatu, itu dianggap kebodohan bagi dirimu sendiri. Kesalahan bagi dirimu sendiri. Tetapi kalau engkau bergerak, Musa bagaimana mungkin dia tidak dianggap sebagai kebodohan. Semua orang pada waktu itu, sebelum mereka melihat sekarang akhir episode daripada hidup Musa, pasti akan berkata, you are stupid. Engkau gegabah, engkau terlalu terburu-buru, engkau dimakan nafsu untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tetapi Musa berkata, no. Musa orang yang sangat-sangat sensitif terhadap kelemahan orang lain. Musa adalah orang yang begitu peduli ketika mimpinya bertabrakan dengan sesuatu yang benar. Dia selalu berpihak kepada kebenaran. Ketika mimpinya, harapannya bertabrakan dengan hal-hal untuk mempertahankan kebenaran. Dia mempertahankan kebenaran. Dan dari semua jutaan orang yang Tuhan lihat, Tuhan katakan, that's the man. That's the man. Kenapa? Karena ini hati nuraninya murni. Karena dia bisa memiliki belas kasihan. Sekalipun harganya adalah masa depannya sendiri. Ketika Musa melakukan hal itu, Tuhan katakan, Musa, you give up your dream, I will give you my dream. Engkau mengorbankan mimpimu, sekarang mimpiku akan aku berikan kepadamu. Engkau akan mempunyai mimpi yang adalah daripadaku. Bukan tujuan hidup Musa lagi. Sejak episode pertama, episode kedua, hidup Musa berubah. Di episode ketiga, Musa menghidupi mimpinya Tuhan. Bahkan sampai hari ini, nama Musa begitu dihormati oleh seluruh orang Yahudi, oleh seluruh orang Kristen, dan bahkan oleh saudara-saudara kita dari Muslim. 3 agama besar di muka bumi berkata, that's the man. Kenapa? Karena dia menghidupi mimpinya Tuhan. The day when I give up my dream, I get his dream. Waktu hari aku mengorbankan mimpiku, aku mendapatkan mimpinya dia. Pada akhir daripada hidupnya, Musa melihat apa yang terjadi dengan ibunya, Putri Firaun. Alkitab tidak pernah mencatat siapa nama Putri Firaun. Tetapi kitab-kitab Talmud, kitab-kitab orang-orang Yahudi mencatat namanya Bitiah. Bitiah artinya the daughter of Yahweh. Putri, anak putri Allah sendiri. Sepertinya Tuhan berkata, Bitiah, engkau mengorbankan tahtamu. Engkau melawan titah papahmu yang adalah Firaun. Papahmu mengeluarkan titah. Semua bayi Ibrani harus dibantai, dibunuh mati. Kemudian engkau berkata, bayi ini elok. Aku belas kasihan terhadap bayi ini. Dan kau bawa kepada papahmu. Papa, izinkan aku mengadopsi bayi ini. Papahnya bisa sewaktu-waktu berkata, tidak. Bitiah engkau harus keluar dari istana Firaun. Tapi Bitiah mempertahankan, mempertaruhkan hakikatnya. Demi kebenaran dibawa kepada papahnya. Papahnya digerakkan. Dan Musa terus tumbuh. Dan Tuhan katakan, karena engkau mengambil anakku menjadi anakmu. Sekarang engkau menjadi the daughter of Yahweh, anakku sendiri. Bitiah disebut sebagai nama. Saudara nggak akan pernah kenal namanya dalam bahasa Mesir. Tapi justru namanya dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Bitiah. Putri daripada Allah sendiri. Saudaraku, Bitiah memberi nama kepada Musa dengan nama yang bisa dia mengerti. Moshe, aku ambil engkau dari air. Sampai Musa menjadi besar. Dan ketika dia mengadopsi mimpinya Tuhan menjadi mimpinya dia. Sekarang Musa mempunyai mimpi baru. Mimpinya apa? Seperti aku telah diambil dari air.
Now I will save others from the water. Aku akan ambil orang-orang lain keluar dari air. Saudaraku, Musa adalah orang yang memimpin Israel, memimpin Ibrani, orang-orang Ibrani, jutaan orang Ibrani keluar dari Laut Tiberau, keluar daripada air. Kenapa? Karena dia sendiri menghidupi mimpi yang Tuhan sudah nyatakan kepada Abraham sebelumnya. Keturunanmu akan diperbudak 400 tahun. Dan mereka akan menjadi bangsa asing diperbudak. Pada keturunan keempat mereka akan keluar. Pada waktu mereka keluar, Tuhan cari siapa yang akan menjadi Bitiah, yang akan menarik Moshe keluar dari air. Tapi bukan satu orang, sekarang 3 juta orang akan keluar dari air. Kalau ada satu orang yang berani mengorbankan mimpinya, sekarang mimpiku aku akan berikan kepada dia. Musa menggenapi mimpinya Tuhan. The dream of God menjadi mimpinya Musa. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Saudara mau menjaga hati nurani yang murni? Belajar, ada waktunya. Mimpimu, harapanmu, cita-citamu akan bertabrakan dengan cita-citanya Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, korbankan mimpimu. Korbankan cita-citamu. Kalau itu bertabrakan dengan kehendak Tuhan, terima mimpi yang baru. Terima cita-cita yang baru. Mungkin saudara akan dibodoh-bodohi oleh banyak orang. But that's okay. Pertahankan kebenaran firman Tuhan apa adanya. Dan kau akan menjadi Moshe di akhir zaman. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapi tujuan dan mimpinya Tuhan. Saudaraku, waktunya udah berlalu, nanti saya akan cerita tentang 2 perkara, mungkin nanti di ibadah kedua. Saudaraku, kita persiapkan hati kita. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk betul-betul menjaga hati nurani yang murni. Seringkali bukan dengan hal-hal yang terlalu hebat, terlalu luar biasa. Hal-hal sederhana, sekedar berani mengorbankan kemauanmu sendiri, penyangkalan dirimu sendiri. Supaya engkau belajar, mengadopsi, menerima apa yang Tuhan, mari hamba-hamba Tuhan, maju ke depan. Menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan, ingin tanamkan di dalam hatimu. Hari ini ingat satu perkara. Ada waktunya dalam hidupmu. Engkau akan bertabrakan dengan mimpimu sendiri. Antara mimpimu, harapanmu dengan tujuannya Tuhan. Pada waktu itu, kalau engkau berani berkata, let his will be done. C.S. Lewis berkata gini, ada 2 macam orang. Satu orang yang pertama berkata begini, dia berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, not my will, but your will be done. Orang yang kedua yang berkata, dia tidak mau berlutut di hadapan Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, it's my will, not your will. Saudara, orang yang seperti apa? Apakah saudara berani berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi, biar kemuliaan Tuhan yang terjadi. Maka engkau akan dipimpin menjadi pribadi yang gak masuk akal di pikiran manusia. Bagaimana mungkin manusia umur 80 tahun memimpin satu bangsa sampai umur 120 tahun. Dan dalam keadaan umur 120 tahun masih kuat, matanya masih tetap terang. Dan dia dikuburkan langsung oleh Tuhan sendiri. Dihormati oleh Tuhan sendiri. Karena dia mengadopsi mimpinya Tuhan. Tundukkan kepala, saudaraku. Saudaraku, beberapa hari ini ada satu lagu yang mengiang-iang di hati saya. Tadi main di mana? Di G atau apa? Perhatikanlah bunga bakung di padang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Oh, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar,
saat bersyukur Tuhan berkati. Saudaraku, hari-hari ke depan Tuhan cari orang-orang sederhana yang hatinya murni, yang hatinya bisa dibentuk oleh tangan Tuhan. Tuhan akan tumpahkan mimpi-mimpi Tuhan untuk keselamatan bangsa-bangsa, untuk masa depan Indonesia. Orang-orang ini tidak dibutuhkan orang-orang yang luar biasa hebat, orang-orang yang mempunyai pendidikan yang luar biasa, tetapi Tuhan cari orang-orang yang hatinya murni. Orang-orang itu akan dibawa naik ke gunungnya Tuhan, dan Tuhan akan tumpahkan kapasitasnya, kewibawaan Tuhan, Tuhan akan tumpahkan. Nah, saudaraku, dari waktu ke waktu engkau akan diperhadapkan dengan tabrakan seperti ini. Kalau hari ini engkau sudah mendengar firman Tuhan dan sudah mengambil keputusan, Tuhan, aku mau mengambil mimpimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang letakkan tanganmu sendiri di dadamu, katakan kepada Tuhan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi, saudaraku, Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Tuhan berkati mereka dengan mimpimu. Curahkan wibawamu kepada anak-anakmu Tuhan Yesus, supaya mereka mempertahankan hati nurani yang murni di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi dalam hidup mereka. Saya undang Pendeta Purba untuk maju ke depan. Hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus. Saat bersyukur Tuhan